Selamat malam para peserta webinar Koma semuanya. Perkenalkan, saya Tiara Safira yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Demi kelancaran acara malam hari ini, izinkan saya sebagai moderator akan membacakan tata tertib peserta webinar Koma yang telah terhubung lewat Zoom sebagai berikut. 1. Seluruh peserta mengubah nama dengan format nama, strip, asal UPBJJ. Yang kedua, seluruh peserta diwajibkan setting audio mute atau menonaktifkan mikrofon kecuali ketika dipersilakan berbicara oleh moderator jika ingin bertanya secara live pada sesi diskusi. 3. Seluruh peserta diwajibkan menyalakan kamera ketika sesi foto bersama dan pertanyaan live pada sesi diskusi. 4. Peserta boleh memilih untuk menyalakan kamera atau menonaktifkannya pada saat penyampaian materi. 5. Seluruh peserta dilarang membahas isu SARA, pornografi, dan tindakan lainnya yang merugikan baik di chatbox maupun video. 6. Panitia berhak mengeluarkan peserta sewaktu-waktu dianggap mengganggu ketertiban jalannya acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Dr. Ami Pujiwati, STMSI, selaku Kepala Program Studi Manajemen Universitas Terbuka. Selamat datang juga kepada teman-teman semua yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga semua yang hadir di sini dalam keadaan yang baik. Untuk susunan acara pada malam hari ini akan dimulai dengan sesi foto bersama, dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan dari Dr. Ami Pujiwati, STMSI. Setelah itu kita akan masuk ke acara utama, yaitu sosialisasi UAS DTM UO masa 2022.2. Selama proses pembacaan materi nanti, teman-teman bisa siapin pertanyaan seputar UAS buat nanti di sesi akhir ditanyakan. Nanti kita akan adain sesi Q&A ya teman-teman. Nah, sebelum acara dimulai, kita akan foto bersama dulu. Jadi untuk semua teman-teman dimohon menyalakan kameranya sebentar. Ini ada 7 slide ya, dimulai dari slide 1. 1, 2, 3. Lanjut slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Jadi yang terakhir slide 7. 1, 2, 3. Baik, semua slide sudah di-capture. Terima kasih teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh Kepala Program Studi Manajemen Universitas Terbuka. Kepada Dr. Ami Pujiwati, STMSI, dipersilahkan. Baik, Mbak Tiara, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi sekaligus mewakili Prodi Manajemen FEUT mengucapkan terima kasih kepada yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada para panitia yang sangat peduli kepada teman-teman seperjuangan dalam mengikuti proses pembelajaran di UT, karena memang ada hal-hal yang perlu Bapak, Ibu, serta teman-teman ketahui terkait teknis penyelenggaraan proses pembelajaran di UT. Di sini akan dibahas secara jelas, rinci oleh seluruh jajaran panitia. Yang saya kenal adalah Mbak Linawati, kemudian ada Mas Sulaiman, karena waktu beberapa hari yang lalu, bukan beberapa bulan yang lalu beliau sempat berkunjung ke kami dan kami memberikan izin untuk selalu memberikan pembimbingan khususnya teknis-teknis yang berhubungan dengan proses belajar. Dengan demikian saya mohon Bapak Ibu teman-teman di sini yang akan mengikuti UAS nanti pada bulan Desember, tepatnya pada tanggal 17 ya, dimulai pada tanggal 17 Desember. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat dibantu secara teknis bagaimana, karena terus terang di Prodi pun kalau bertanya teknis kami
tidak tahu persis. Kalaupun kami tahu, pasti kami jawab. Namun kalau tidak, kami akan untuk bertanya langsung ke UPBJJ setempat. Atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan saat ini itu sangat membantu bagi teman-teman yang mempunyai kendala secara teknis. Dan saya juga ingin menginformasikan bagi para mahasiswa yang ada di sini ataupun yang belum bergabung, mohon diinfokan, Prodi Manajemen pun akan melakukan e-lecturing pada tanggal 3 Desember dan 10 Desember dengan tujuan untuk lebih memantapkan persiapan para mahasiswa dalam menghadapi ujian, terutama nanti ada beberapa mata kuliah yang akan disampaikan pada e-lecturing itu. Semoga kegiatan e-lecturing nanti juga banyak yang akan mengikutinya, sehingga kami secara langsung dari Prodi dapat membantu para mahasiswa yang akan melakukan atau melaksanakan ujian akhir semester. Saya berharap dengan kegiatan ini Bapak Ibu, teman-teman tidak terkendala lagi ketika mengikuti ujian dan tetap semangat untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan akademik ini sehingga proses pembelajaran tidak terkendala sampai Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa di sini dapat menyelesaikan masa studinya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sekali lagi selamat dan sukses selalu untuk para panitia, untuk para mahasiswa dimanapun Anda berada yang tergabung dalam acara ini. Saya akhiri sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Ami Pujiwati, SMSI atas sambutannya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pemaparan materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Kak Ana Novita. Kak Ana merupakan salah satu mahasiswa UT semester 8. Kepada Kak Ana, dipersilahkan. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Mbak Tiara, saya mohon undur diri, nggak bisa mengikuti sampai akhir ya, karena ada kegiatan lagi yang harus saya ikuti. Silakan dipandu bagi semua mahasiswa yang akan melakukan ujian dan mohon dijawab semua pertanyaan yang ada kaitannya dengan teknis penyelenggaraan. Sekali lagi saya mohon undur diri ya, Bapak Ibu, teman-teman juga para panitia. Sekali lagi mohon maaf. Sukses selalu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Izin live ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Mas Bu Sulaiman, Ami. izin live. Mbak Lina, izin live ya. Iya, Ya, Bu. iya Terima Ibu. kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Mohon Sehat-sehat, maaf Bu. ya, nggak bisa gabung penuh nih. Iya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ditunggu sebentar ya, teman-teman. Ya, Kak Ana udah siap, Kak? Ya, bisa langsung aja, Kak Ana, pembacaan Ya. materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Iya, malam. Suara saya Malam, Bu. terdengar? Malam. Halo, Malam. apa kabar semuanya? Terdengar, Mbak. Dengar, Kak. Terdengar, Mbak. Bu. Ya, terdengar, Mbak. Jelas. Dengar, Kak.
Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Novitaningsih, saya semester 8 dari Prodi Manajemen UT Purwokerto. Ada yang dari UT Purwokerto di sini? Ada. Ya. Iya, Mbak, dari UT Purwokerto. Saya Bu. Oke, mungkin ini untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materi ya teman-teman. Sebelumnya untuk saya minta tolong dibantu untuk share screen-nya ya kepada panitia. Ya, nanti kita akan share materinya setelah selesai acaranya. Mungkin next di slide selanjutnya dulu, Kak. Oke, mungkin teman-teman di sini udah tahu ya dari beberapa flyer yang sudah di-share ke grup-grup untuk acara pada malam hari ini, yaitu mengenai tentang UAS pada semester ini. Karena skema UAS pada semester ini tentunya berbeda dengan skema UAS tahun-tahun sebelumnya dan semester sebelumnya. Mungkin di sini ada yang udah pernah mengikuti klinik ujian dari UPBJJ masing-masing, dan ada juga yang belum. Nah, di sini kita dari Koma UT ingin memberikan penjelasan lebih lagi untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya belum ikut. Oke, di sini langsung aja ke prinsip penyelenggaraan ujian akhir mata kuliah. Ujian akhir mata kuliah yaitu dilaksanakan melalui ujian akhir semester. Bentuk asesmen dalam UAS-nya ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik mata kuliah, durasi pengerjaan, dan ketertantangan pengelolaan. Tentunya di sini UAS memperhatikan banget ya dalam durasi pengerjaannya. Terus selanjutnya untuk akademik, yaitu menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik UT. Yang terakhir ada operasionalnya, yaitu tidak merugikan mahasiswa dan juga dapat dilaksanakan dengan tetap menggunakan standar protokol pencegahan penularan COVID-19. Next. Ya, selanjutnya untuk integritas akademik. Dalam pengerjakan soal, mahasiswa hendaknya menjunjung tinggi integritas dan martabat akademik serta kehormatan dirinya sebagai insan terpelajar dengan mematuhi tata tertib ujian. Tentunya walaupun skema UAS pada semester ini berbeda, tapi tata tertib ujiannya tetap harus teman-teman patuhi ya. Penyelenggaraan terhadap tata tertib ujian akan mengakibatkan sanksi akademik. Yang selanjutnya ada semua pihak yang berpotensi turut serta dalam penyelenggaraan UAS, termasuk pengurus Pokjar dan Salut, diperhatikan turut serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan tata tertib UAS dengan sebaik-baiknya. Next. Oke, ini kita langsung masuk ke poinnya UAS, ujian akhir semester. Ya, UAS itu sendiri merupakan penilaian pencapaian kompetensi hasil belajar mahasiswa atas suatu mata kuliah yang sudah ditempuh dalam 2 bulan terakhir ya, dalam 1 semester. Bentuk soal UAS-nya bisa berbentuk pilihan ganda atau juga isai atau uraian. Nah, untuk sumber materi UAS-nya sendiri itu dari konsep-konsep penting seluruh modul atau BMP sesuai dengan tujuan pembelajaran dari mata kuliah tersebut. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung untuk UAS ini belajarnya di mana ya, kadang masih ada tuh teman-teman yang nanya sumber dari soal-soal UAS itu dari mana. Nah teman-teman pokoknya pelajari aja latihan-latihan mandiri dan juga modul-modul. Next. Nah, untuk skema layanan UAS-nya untuk semester 2022.2 ini agak berbeda dari semester dan tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk semester ini ada 3 skema ujian, yaitu yang pertama ujian tatap muka, ada ujian online, dan juga ujian take home exam atau THE. Mungkin teman-teman udah pernah ngikutin THE ya, kecuali yang maba mungkin belum nih. Nah,
Dari ketiga ujian ini yang paling disukai sama mahasiswa itu terutama THE. Tapi untuk semester ini sudah mulai ada tatap muka nih. Nah, untuk penjelasan dari ujian tatap muka sendiri itu bentuk ujiannya berbentuk pilihan ganda. Dilaksanakannya selama 1 hari ujian dengan 5 jam atau waktu ujian 90 menit. Jadi 90 menit per mata kuliahnya. Dalam 1 hari itu biasanya ada 4 sampai 5 mata kuliah. Itu untuk tatap muka ya teman-teman. Dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tentunya teman-teman datang ke lokasi yang udah ditentukan sama UPBJJ dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatannya. Selanjutnya untuk UTM ini hanya berlaku untuk mahasiswa di dalam negeri. Jadi untuk UT luar negeri itu belum diadakan ujian tatap muka. Yang kedua ada ujian online. Ujian online sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu ujian online mata kuliah dan juga ujian online TAP. Mungkin di sini ada teman-teman yang menempuh TAP semester ini, TAP Karil. Ada nggak? Oke, saya lanjut ya. Untuk ujian online mata kuliah sendiri ini adalah mata kuliah tawar untuk uji mata kuliah tertentu ya teman-teman. Jadi tidak semua mata kuliah itu di ujian online kan. Terus untuk tesnya sendiri ini berbentuk pilihan ganda. Selanjutnya untuk ujian online TAP, semua mata kuliah TAP. Untuk manajemen sendiri ada 5 mata kuliah pendukung TAP ya. Ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi, dan ada 2 lagi yang bisa teman-teman cek di katalog penyelenggaraan UT. Untuk soalnya sendiri itu berupa tes uraian. Oke, nanti untuk teman-teman yang bertanya, nanti ada sesi pertanyaannya sendiri ya, nanti akan dijawab di sesi pertanyaan. Kak, belum selesai, jangan di next dulu. Oke, dan ini yang terakhir yaitu UAS Take Home Exam atau THE. Jadi untuk THE ini sendiri untuk semester ini juga tidak berlaku untuk semua mata kuliah dan juga tidak berlaku untuk semua mahasiswa. Hanya untuk yang tertentu saja untuk mata kuliah tawar uji, kecuali ujian online MK atau UOTAP. Yang kedua berupa tes uraian tugas dan proyek. Biasanya ada 4-5 soal ya kalau THE, tapi tentunya itu beranak ya soalnya. Next. Ya, untuk jadwal pelaksanaan ujian pada semester 2022 atau 2023.1, tepatnya 2022.2 ini, untuk ujian tatap muka atau UTM hari pertama. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum belum paham tentang pembacaan ini. Ini kelihatan nggak teman-teman? Share screen-nya kelihatan nggak di teman-teman? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Oke. kelihatan. Oke. Kelihatan. 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 Oke, saya lanjut ya. Ya, baik, terima kasih. Untuk hari pertama, itu ada H1.1. Oke, bisa saya lanjut? Bisa, Kak. Ya, untuk H1.1 sampai H1.2 itu pada hari Sabtu 17 Desember 2022. H1 itu minggu pertama ya, teman-teman. H1 itu dibacanya itu minggu pertama. Dan titik satunya itu jam ke-1. Jadi, nih di bawahnya teman-teman bisa perhatikan 1.1 jam ujian itu, jam ujian pertama itu
di jam 7 sampai jam setengah 9 untuk WIB. Untuk WIT jam 8 sampai jam 9.30 dan untuk WIT jam 9 sampai jam 10.30. Untuk hari keduanya atau minggu kedua itu H2.1 sampai H2.5. Itu di hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Jadi H1, H2 ini teman-teman bacanya itu minggu pertama sama minggu keduanya. Dan fokus di jam berapanya itu setelah titiknya. Jadi misal nih H1.1 berarti minggu pertama jam ke-1. Berarti hari Sabtu tanggal 17 jam 7 sampai jam setengah 9. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa, Kak. Untuk pertanyaannya nanti disampaikan pada sesi pertanyaan aja. Selanjutnya untuk ujian online mata kuliah itu pada tanggal 6 Desember sampai 31 Januari. Wah, lama nih. 2023. Untuk sesinya sendiri itu jamnya beda ya dari UTM sendiri. Untuk jam pertama atau sesi pertama itu jam 8 sampai setengah 10. Jam kedua jam 10 sampai setengah 12. Jam 3 jam 1 sampai jam setengah 3. Dan jam keempat atau jam terakhir itu jam 3 sampai setengah 5. Oke, saya lanjut untuk ujian online TAP. Itu jatuh pada tanggal 6 Desember sampai 15 Januari 2023. Untuk teman-teman yang TAP ini perlu diperhatikan banget ya. Jadwalnya jangan sampai kelewat. Untuk waktunya sendiri, untuk ujian TAP ini dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama itu jam 8 sampai jam 11. Untuk jam keduanya jam 1 sampai jam 4. Jangan sampai telat datang ke lokasi yang sudah ditentukan oleh UPBJJ masing-masing ya teman-teman. Yang terakhir ada UAS THE. Untuk jadwal UAS THE program diploma atau sarjana sendiri itu tanggal 19 sampai tanggal 31 Desember 2022. Program magister itu ada tanggal 20 sampai 10 Januari 2023. Dan program doktor ada 21 Desember sampai 4 Januari 2023. Next. Ini saya terlalu cepat nggak, teman-teman? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke skema UTM atau ujian tatap muka. Jadi mungkin ada teman-teman yang udah berpengalaman dalam ujian tatap muka, ada juga yang belum ya. Di sini ujian tatap muka sendiri adalah salah satu bentuk layanan ujian yang dilakukan secara tatap muka. Jadi teman-teman datang ke lokasi yang udah ditentukan. Teman-teman jangan lupa nih, kalau misalnya mau tahu lokasinya di mana, berarti teman-teman harus cetak KTPU dulu. Cetak KTPU itu bisa dicetak sampai tanggal 16 Desember. Jangan lupa cetak dulu. Nah, nanti di situ akan tertera lokasi ujiannya. Nah, biasanya itu teman-teman ada nih yang kayak nanya mau pakai alma mater enggak atau apa. Sebenarnya kalian untuk pakaiannya sendiri itu bebas ya. Yang penting rapi dan sopan. Dan juga jangan telat datangnya. Udah itu. Jangan lupa belajar. Terus untuk ujian tatap muka sendiri itu ujiannya yang diwajibkan mahasiswa untuk datang ke lokasi yang sudah ditentukan oleh PBJJ, bersifat tulis tangan. UTM ini berupa tes objektif atau pilihan ganda serta tutup buku. Jadi ini beda sama THE ya teman-teman. Kalau THE itu kan kita kerjain di rumah nih, bisa belajar dari modul, bisa buka modul, bisa buka buku gitu kan. Kalau UTM ini enggak. Kalau UTM itu nanti kita ada pengawasnya di ruangan itu sendiri gitu. Jadi diusahakan belajar jangan belajar SKS ya, sistem kebut semalam. Nanti nggak bisa ini fokus ngerjainnya. Next.
Ya, untuk ujian tatap muka ini dilaksanakan hanya untuk mahasiswa program diploma dan sarjana. Bentuk pelaksanaan UTM-nya yang pertama yaitu soal UTM-nya berupa pilihan ganda, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk yang kedua, pelaksanaan ujian dilakukan secara tatap muka di lokasi-lokasi ujian yang sudah ditentukan. Yang ketiga, ada daftar dan jadwal ujian dicantumkan pada kartu tanda peserta ujian atau KTPU. Yang teman-teman bisa unduh itu di laman SIA-UTS-ID dari tanggal 11 November sampai 16 Desember. Jangan sampai kelewat ya teman-teman. Sebentar lagi kita udah memasuki bulan Desember. Yang keempat, ada jangka waktu pengerjaan UTM-nya yaitu maksimum 90 menit. Jadi usahakan digunakan waktu 90 menit itu dengan sebaik-baik mungkin. Nggak usah cepet-cepetan, nggak usah terburu-buru gitu. Jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman ada yang ujiannya itu hitung-hitungan atau apa, teman-teman jangan lupa untuk bawa kayak kertas coretan kayak gitu ya. Terus untuk yang terakhir, jam ujian UTM-nya per hari, itu yang pertama khusus bagi mahasiswa yang memiliki jam ujian mata kuliah bentrok dengan mata kuliah lain akan dialihkan ke skema UO. Kalau yang kedua, ada khusus mahasiswa layanan luar negeri, UTM dialihkan ke skema layanan ujian online. Jadi, buat teman-teman yang mungkin punya jadwal UTM-nya bentrok, itu salah satunya nanti akan dialihkan ke ujian online. Dan itu nanti akan diurus oleh UPBJJ. Atau teman-teman silakan yang merasa bingung itu bisa nanti tanyakan di sesi pertanyaan atau juga bisa tanyakan ke pihak UPBJJ teman-teman masing-masing. Untuk kalkulator sendiri boleh bawa, asalkan jangan handphone ya. Next. Ya, untuk waktu ujian, ini udah saya sebutkan tadi di atas ya. Tapi akan saya ulang lagi untuk jam pertama, yaitu jam 7 sampai setengah 9. Jam 2, jam 9 kurang 15 menit sampai jam 10 lebih 15 menit. Jam ketiga ada setengah 11 sampai jam 12. Lalu akan dilanjut dengan isoma atau istirahat jam 12 sampai jam 1 kurang 15 menit. Selanjutnya teman-teman bisa baca di share screen ya. Oke, selanjutnya ini ada contoh dari LJU atau lembar jawaban ujian dan cover naskah. Ini untuk ujian UTM ya, teman-teman. Jadi di sini dari sebelah kiri, teman-teman bisa perhatikan ada lembar jawaban ujian. Ini ada penting. Ada 3 hal penting, yaitu 1, periksa dulu seluruh identitas teman-teman dengan teliti. Yang kedua, LJU terisi sah bila ditandatangani oleh pengawas ujian. Yang ketiga, ada petunjuk pengisian lainnya, lihat di halaman belakang LJU. Jadi teman-teman sebelum mengerjakan sebaiknya dibaca dulu tulisan-tulisan yang ada di LJU, itu penting ya. Nah, di sini ada teman-teman nanti akan mengisi NIM, nama, UPBJJ, tempat ujian. Tempat ujian itu teman-teman bisa kodenya itu bisa dilihat di KTPU ya. Masa ujian, tanggal ujian, jam ujian, mata kuliah dan kode mata kuliah atau naskahnya. Untuk bagian ini teman-teman jangan lupa untuk diisi karena ini penting. Ya, jadi jangan sampai kelewat. Selanjutnya teman-teman lihat di bagian pilihan ganda, itu di atasnya ada salinlah kalimat berikut pada ruang yang tersedia. Jadi itu tulisan yang saya menyatakan, itu teman-teman tulis ulang di bawah yang tempat udah tersedia. Selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk tanda tangan. Di sebelah kanannya pengawas ujian. Nah, ini ada tulisan atau logo 1.1 I atau titik 1, itu tandanya minggu pertama jam ke-1.
Nah, ini untuk petunjuknya, teman-teman jangan lupa dibaca sampai selesai dulu. Pokoknya saya sarankan untuk teman-teman sebelum mengerjakan dibaca dulu dengan teliti, terus diisi identitasnya juga dengan teliti, jangan sampai salah. Karena itu berpengaruh banget nanti kalau misalnya LJU-nya nggak bisa dicek di korektor ya. Next. Ya, ini salah satu hal yang harus teman-teman perhatikan juga sebelum mengikuti UAS. Persiapan mengikuti UAS itu ada 5 ya, ada 5 macam nih. Tapi nih yang pertama untuk siapkan alat tulis. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis seperti pensil 2B, rautan, penghapus, pulpen, dan alat tulis tambahan lainnya yang memungkinkan dibutuhkan. Termasuk kalkulator tadi boleh ya teman-teman. Kalkulator boleh bawa tapi handphone nggak boleh. Terus kayak kertas-kertas untuk coret-coretan itu boleh. Tapi biasanya juga ada juga yang pengawas yang menyediakan lembar untuk coret-coretannya sendiri. Yang kedua adalah ada siapkan dokumen. Ini yang paling penting nih. KTPU jangan lupa dibawa sama KTM. Kalau misalnya teman-teman belum cetak KTM, teman-teman bisa bawa KTMS atau kartu tanda mahasiswa sementara. Itu teman-teman bisa unduh di SIA-UT terus teman-teman print. Atau juga KTP. KTP juga bisa. Yang ketiga ada pastikan tempat atau lokasi ujian 1 hari sebelum hari H ujian. Ada yang datang langsung di hari ujian, tapi ada juga yang karena belum tahu tempatnya, mereka nyasar lah, atau gimana lah. Jadi menghindari hal-hal tersebut, lebih baik teman-teman tuh cek lokasi dulu hari H-1 sebelum ujian gitu. Apalagi untuk kayak daerah Jakarta dan lain-lain gitu ya. Terus yang keempat ada hadir di tempat ujian minimal 30 menit sebelum ujian berlangsung. Jadi teman-teman jangan nih ujiannya jam 7 nih, datang jam 6.50 itu nanti terburu-buru banget teman-teman. Belum lagi teman-teman harus nyari nih kelas mana, ruang mana kayak gitu. Jadi lebih baik untuk mencegah terkendalanya ujiannya teman-teman, lebih baik hadir itu minimal 30 menit sebelum ujiannya berlangsung. Jadi teman-teman bisa cari ruangannya dulu, bisa duduk-duduk dulu sambil baca-baca buku, kayak gitu. Jadi rileks ngerjainnya nanti. Yang terakhir ada cermati naskah dan LJU atau BJU yang diterima dari pengawas. Ruang ujian, apakah telah sesuai dengan identitas Anda? Nah, ini yang penting banget. Next. Yang selanjutnya ada tanda tangan. Tanda tangan ini bukan paraf ya teman-teman. Pada LJU atau BJU ya, dan daftar absensi. Yang pertama itu tanda tangan harus sama dengan LJU atau BJU dengan daftar absensi. Jadi harus sama. Jangan dibedain. Yang ketujuh, hindari menyontek. Selain perbuatan tidak baik akan dapat sanksi akademik. Kalau teman-teman sampai ketahuan oleh pengawas, ini terutama untuk yang UTM ya. Kalau sampai teman-teman ketahuan oleh pengawas, teman-teman bisa langsung dicoret atau langsung dapat nilai E nantinya. Mungkin pengawasnya akan diam aja, tapi pengawasnya bisa jadi nyatet nama kalian atau kursi kalian nomor berapa kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan untuk itu. Jadi lebih baik belajar sendiri, kalkulator dan hal-hal yang perlu dibawa itu dibawa sendiri. Jadi nggak perlu nengok kanan kiri pinjem ke teman gitu, takutnya nanti dikira sama pengawas teman-teman lagi nyontek gitu. Yang kedelapan ada wajib belajar sebelum ujian, harga mati dan tidak bisa diganggu gugat tuh kan. Yang kesembilan ada berdoa sebelum ujian supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan ujian. Ya, jadi sembari usaha kita juga jangan lupa berdoa ya teman-teman ya. Yang terakhir, next.
Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Ini akan dilanjut oleh Kak Sulaiman. Kak Tiara. Baik, terima kasih Kak Ana Novita atas penyampaian materinya. Tentu sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi untuk materi UAS dapat dipelajari dari latihan mandiri dan dapat diakses di lm.ut.ac.id atau belajar dari soal-soal yang ada di modul. Tatap muka berbentuk pilihan ganda dan dikerjakan selama 90 menit per mata kuliah itu dalam sehari bisa 1 sampai 5. Dan nggak boleh open book ya teman-teman kalau yang tatap muka. Untuk UO hanya untuk beberapa mata kuliah dan yang terakhir itu bentuknya ini bentuknya esai dan boleh open book. Sebelum lanjut ke pemaparan pemateri yang kedua, teman-teman boleh kasih reaction dulu nih. Masih pada semangat atau enggak? Nanti setelah ini kita akan lanjut ke materi kedua. Ya udah lanjut aja ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pemaparan materi yang kedua. Pembicara yang kedua ini merupakan salah satu alumni UT, Kak Sulaiman. Nah, jadi Kak Sulaiman pasti sudah berpengalaman ikut UAS di UT ya teman-teman. Untuk Kak Sulaiman sudah siap belum Kak? Oke, Kak Tiara. Bisa langsung dimulai Kak. Pada Kak Sulaiman dipersilahkan. Baik, terima kasih atas arahannya Kak Tiara. Saya lanjut dari poin yang disampaikan oleh Kak Ana tadi ya. Masih pada stay, teman-teman? Masih. 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 Dengerin. Masih, Kak. Baik, terima kasih semuanya. Saya lanjut ya. Nah, kita Lanjut, Kak. bahas mengenai tentang UO. Nah, saat ini kita ada 3 pilihan. Yang pertama tadi tentang UAS THE, tatap muka, kemudian ada ujian online. Ujian online sendiri atau biasa dikenal dengan UO ya, itu bentuk layanannya online. Nah, biasanya kita datang ke lokasi di tempat pelaksanaan UAS yang melalui tahap ujian online. Nah, di sana disediakan komputer, laptop, PC. Kalau misalnya dari UPBJ-nya menyarankan untuk bawa laptop, dibawa aja, nanti bisa diakses melalui laptop masing-masing. Nah, kemudian manfaat UO ini biasanya lebih enak, soalnya menghemat kertas, SDM, dan waktu juga. Kemudian yang kedua bagi UT itu distribusi soalnya melalui online. Jadi soalnya ada di komputer. Kemudian yang ketiga proses pengelolaan ujian tersistem secara online. Nanti hasil dari UAS yang online itu akan langsung muncul setelah kita melaksanakan pekerjaan. Manfaat bagi mahasiswa, kita bebas mengatur waktu ujian sesuai rentan waktunya. Jadi kita bisa memilih. Tapi kalau misalnya saat ini sudah ditentukan UT, jadi agak susah ya. Nah, bentuk soalnya diujikan yaitu pilihan ganda. Kemudian saya lanjut. Nah, di ujian online sendiri ada 2 teknik. Biasanya berbasis web, yang kedua itu proctoring. Biasanya yang pertama ini dilakukan langsung di UPBJ, kemudian yang semi proctoring itu kita melaksanakan UAS di lokasi tertentu, misalnya di rumah ya. Nah, di situ dimonitor langsung melalui HP, seperti yang pada digambar kalau skema proctoring, semi proctoring. Jadi kita tidak bisa melakukan kecurangan. Kita terpantau langsung oleh pengelola ujian di UPBJ masing-masing. Di sini ada pemetaan terhadap pelaksanaan UAS di mana dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan, misalnya di sekolah, di salut,
atau tempat yang ditentukan oleh UPBJ masing-masing. Nah, jadwal pelaksanaannya tergantung dari KTPU masing-masing. Nanti disesuaikan aja yang ada di KTPU-nya teman-teman, baru dicek di lokasi UPBJ-nya. Nah, biasanya di KTPU juga sudah ada lokasi ujiannya ya. Jadi teman-teman tinggal mencocokkan aja. Yang sekarang nggak ada. Untuk yang tidak ada nanti dicek di website UPBJ masing-masing atau bisa di Instagramnya. Kemudian sarana yang dipersiapkan itu KTP atau KTPU. Kemudian ada KTM. Selanjutnya pemetaan peserta UO dilaksanakan di tempat domisili peserta, di rumah atau di kantor tempat lainnya. Nah, pelaksanaannya sendiri itu dilaksanakan pada 6 Desember sampai 31 Januari 2023. Nah, tipe UO sendiri ada pilihan ganda. Ini yang untuk yang reguler ya, selain dari tab. Hasilnya langsung muncul pada saat dilaksanakan UO. Untuk tab sendiri, Itu suaranya ada yang bocor. dilaksanakan secara online juga di UPBJ masing-masing. Soalnya ada di komputer, kemudian kita menyalin jawabannya di kertas yang telah disediakan. Nah, untuk soalnya dicek di komputer UPBJ yang disediakan, kemudian soalnya ada di kertas, kita catat. Passwordnya juga ada di KTPU ya, teman-teman ya. Nah, durasi pelaksanaan UAS UO. Untuk mata kuliah reguler itu 90 menit. Kemudian tab itu 180 menit atau sekitar 3 jam. Untuk sesi UO sendiri tergantung dari UPBJ masing-masing. Yang reguler biasanya dari jam 8 sampai jam setengah 10, kemudian istirahat setengah jam, lanjut lagi jam 10 untuk sesi 2 sampai setengah 12, kemudian istirahat isoma, lanjut lagi jam 1 siang sampai jam setengah 3 untuk sesi 3. Untuk sesi 4 itu jam 3 sore sampai jam setengah 5. Ini sesuai dengan waktu wilayah Indonesia masing-masing ya. Untuk tab sendiri dia terdapat 2 sesi. Yang pertama jam 8 sampai jam 11. Kemudian lanjut isoma, lanjut lagi jam 1 sampai jam 4 sore. Jelas ya teman-teman? Jelas. Baik. Jelas, Kak. Ya. Untuk KTPU UO sendiri itu sama seperti yang lainnya, ada di admisi, bisa di-download di situ. Di dalamnya terdapat identitas peserta, tanggal ujian maupun ruang ujian, lokasinya, dan sandinya. Nah, untuk login di KTPU pada saat ujian ya, nanti dimasukkan password yang tertera di KTPU. Untuk pencetakan sendiri sudah bisa dilakukan di admisi.sia.ut.ac.id. Nah, ini tampilan KTPU ujian online. Ada tanggal, ada sesinya. Untuk tanggal dilaksanakan sesuai tanggal yang tertera. Kemudian sesinya ikutin yang jamnya tadi. Di sini juga terdapat jamnya. Kemudian mata kuliah sandi. Nah, sandinya jangan sampai bocor ya ke teman-teman ya. Soalnya nanti disalahgunakan oleh teman-teman lainnya. Kemudian ada lokasi dan ruang ujian. Nah, ini 2/8 artinya ruangannya ruang 2, kemudian kursinya nomor 8. Nah, di kelas nanti ada nomor kursinya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja, mencari tempat duduknya masing-masing. Nah, seperti yang telah dijelaskan Kak Ana tadi,
hadir sebelum 30 menit. Bawa KTPU, KTM, atau KTP atau SIM atau tanda pengenal lainnya. Kemudian bawa ATK untuk pelaksanaan ujiannya. Nah, setelah sampai di lokasi, cari tempat duduknya, cari ruangannya. Biasanya ditempel di pintu masuk biasanya ya. Setelah itu ikuti arahannya, kerjakan sesuai dengan yang telah ditentukan. Sebelum selesai, jangan lupa dicek kembali. Dan untuk penyelesaiannya, klik selesai, maka pelaksanaan UO akan telah selesai. Nah, di sini tampilan pada saat pelaksanaan UO seperti ini di layar komputer. Nah, di sini udah yang pernah ujian online? Belum. Udah. Oh, ada yang belum, ada yang udah ya. Tampilannya nanti seperti ini. Teman-teman tinggal masukin sandinya, kemudian ada sandi dari petugas nanti diberikan oleh petugasnya. Tinggal di klik mulai, nanti akan langsung mulai. Nah, di sini contoh tampilannya nomor 1 sampai nomor sekian, biasanya paling banyak 50 ya, 50 soal. Paling sedikit 30, tergantung jenis mata kuliah yang diujikan. Nah, setelah selesai muncul seperti ini. Benar 45 dari 50. Nah, jadi teman-teman sudah tahu nilainya berapa nih kira-kira kalau benar 45. Ya mungkin sekitar 90 ya. Kurang lebih dapat A lah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk THE sendiri seperti yang telah dilakukan pada semester sebelumnya, mungkin yang mahasiswa lama udah paham mengenai THE. Dia dilaksanakan di rumah, kemudian diupload sesuai jadwal yang telah ditentukan. Naskahnya bisa diunduh dan diunggah pada laman the.ut.ac.id. Nah, saat pelaksanaan THE, apa sih yang perlu diperhatikan? Nah, teman-teman harus tahu jadwalnya nih, jangan sampai kelewat. Kalau saat ini kan belum tahu ada susulan atau enggak, jadi teman-teman harus menyesuaikan jadwal yang telah disiapkan oleh UT. Sama seperti tadi, KTPU disiapkan, dicetak di admisi.sia.ut.ac.id. Nah, teman-teman yang paling penting pada saat pelaksanaan THE itu jaringan internet. Kemudian pelaksanaan itu 12 jam di hari yang sama, misalnya downloadnya jam 8 pagi. Nah, jam 8 ke 12 jam berikutnya maksimal pengerjaannya 12 jam. Jangan sampai terlewat. Nah, ketentuan pengerjaannya, mahasiswa harus mengunduh sendiri di the.ut.ac.id. Nah, teman-teman kalau misalnya belum download, biasanya tidak bisa mengunggah. Jadi pastikan sudah download terlebih dahulu soalnya, baru bisa mengunggah jawaban. Jadi kalau misalnya belum download nih, terus minta ke temennya, itu nggak bisa ngupload, sama aja. Jadi teman-teman harus download sendiri maupun unggah jawaban sendiri. Nah, kemudian setelah diunduh, mengisi cover BJU, buku jawaban ujian, dan surat pernyataan. Nanti diisi, terus dijadikan satu file. Nah, tata tertibnya biasanya ada di menu THE sendiri, kurang lebih seperti ini ya. Ada yang diwajibkan dan yang tidak dibolehkan.
teman-teman bisa lihat nanti juga ada di web THE sendiri. Nah, ini jadwal unduh naskah THE dan unggah. Dimulai dari tanggal 19 sampai 31 Desember, waktu unduh jam 00 sampai jam 23 di hari yang sama. Kemudian waktu uploadnya juga di jam yang sama, batasnya intinya 12 jam. Ini contoh KTPU-nya kurang lebih sama seperti yang KTPU yang lainnya. Bisa di-download di ut.ac.id. Nah, ini contoh-contoh THE, contoh-contoh KTPU. Tadi yang pertama UTM tatap muka, kemudian KTPU, kemudian KTPU THE. Nah, contoh cover BJU seperti ini ya, terdapat nama mahasiswa, NIM, tanggal lahir, kode, dan nama mata kuliah. Kodenya biasanya ada di katalog ya. Ini banyak yang dipertanyakan, kodenya apa Kak? Nah, itu kodenya bisa dilihat di katalog. Misalnya EKMA 4221 garing nama mata kuliahnya. Kemudian ini kode sama nama program studi. Nah, kodenya biasanya kalau manajemen itu 54 garing manajemen. Kalau akuntansi 87 garing akuntansi. Dan kode UPBJ. Nah, di sini kode UPBJ-nya juga ada di katalog. Kalau Jakarta itu 21 garing Jakarta. Nah, kemudian hari dan tanggal pelaksanaannya. Nah, teman-teman masukin jadwal pelaksanaan THE-nya. Nah, ini pernyataan kejujuran akademik. Nanti diisi, kemudian dikasih lokasi, misalnya Jayapura 21 Desember 2022 yang membuat pernyataan ditandatangani. Kemudian kasih nama yang jelas. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Sulaiman atas penyampaian materinya. Jadi untuk UO, soalnya dapat dilihat di komputer atau laptop. Bentuk soalnya pilihan ganda, dan untuk D, waktu pengerjaannya 12 jam dan dapat dikerjakan di rumah ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi Q&A. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung raise hand dan open kameranya ya teman-teman. Ini udah ada yang raise hand, namanya Reksa Permana. Mungkin bisa dibantu unmute. Kak Reksa. Atau Kak Zulfatun Nikmah dulu nih, boleh langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, saya mau tanya, kalau yang THE kan kemarin ada info pergantian sandi ya. Itu perlu cetak lagi atau yang penting tahu pergantian sandi yang baru itu Kak, di KTPU-nya? Udah, gitu aja. Terima kasih. Untuk Kak Sulaiman atau Kak Ana, bisa bantu dijawab. Langsung 3 dulu aja Kak. Oh ya, oke. Untuk Kak Risa Talia, bisa bertanya sekarang. Ya, boleh Kak. Saya mau bertanya mengenai ujian tatap muka. Nah, saya kan kebagian yang hari pertama di hari Sabtu. Nah, di hari pertama itu saya ada 3 matkul.
yang jam pertama, jam ketiga, sama jam keempat. Nah, kemudian di jam kedua itu kan saya kosong. Nah, biasanya pas di jam kosong itu kita keluar ruangan untuk gantian sama mahasiswa lain, apa tetap stay di ruangan itu? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak Risa. Mungkin Kak Dimas Faturrahman bisa bertanya. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Halo, apakah terdengar? Halo? Terdengar, Kak. Oh, iya. Yang ingin saya tanyakan itu adalah tentang UOTAP, Kak. UOTAP itu seperti apa sih? Apakah harus apa namanya, di tempat yang telah ditentukan nama UT atau bisa dari rumah ya? Terus itu kan saya dapat jadwal di hari kerja ya. Saya pikir itu cukup Sabtu Minggu aja ya, ternyata oh ada juga di hari kerja ini untuk ujian ini. Kebetulan jadwal saya itu yang siang sampai sore. Itu beneran berapa jam tuh ya? 5 jam atau 6 jam ya dari jadwalnya. Terus teknis pengerjaannya bagaimana, Kak? Apakah boleh buka buku atau bawa catatan atau kalkulator atau bagaimana? Atau benar-benar ini? Soalnya kan kalau nggak salah esai ya, uraian gitu, Kak. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Kak Sulaiman atau Kak Ana bisa bantu dijawab. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, boleh diulang nggak, Kak Tiara? Bentar ya, Kak. Atau Mas Sulaiman udah punya jawaban? Oke, saya jawab ya. Tadi KTPU THE itu perlu di print atau enggak? Nah, yang perlu di print itu yang dibawa ke tempat ujian aja. Kalau KTPU THE sepertinya tidak perlu. Itu sebagai acuan aja, sebagai gambaran jadwal pelaksanaan UAS. Kemudian yang kedua tadi dari Kak Risa, itu yang jam kosong ya. Nah, kalau misalnya jam pertama, jam kedua sudah melaksanakan UAS, kemudian yang ketiga kosong nih. Nah, teman-teman udah ngopi dulu aja, atau makan, atau ngapa. Bisa ngopi Pulang dulu, boleh Mbak. nggak, Kak? Ya. Jadi nanti masuk lagi di jam keempat. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut yang ketiga dari Kak Dimas. Terkait dengan SWOTAP itu pelaksanaannya di lokasi yang ditentukan. Kemudian teknisnya itu boleh open book untuk manajemen, boleh buka kalkulator, boleh bawa modul. Cuma modul aja ya, kalau misalnya fotokopian dan lain sebagainya itu nggak boleh. Kemudian jadwalnya juga itu yang udah ditentuin sama UT. Nah, kalau Kak Dimasnya misalnya hari weekday nih, nah nggak bisa lapor ke UPBJ, nanti dialihkan ke hari weekend. Tapi kalau bisa langsung lapor saat sekarang juga ya, jangan sampai mepet. Soalnya dia ada kuota per harinya. Jadi kalau misalnya ada yang kosong bisa diganti ke hari Sabtu atau Minggu. Nah gitu Kak. Oke, terima kasih. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak Sulaiman. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Mungkin bisa Kak Eko Zulianto. Selamat malam, izin tanya mengenai lokasi ujian. Kebetulan saya udah download untuk jadwal lokasi ujian, saya dapat di hari pertama dan hari kedua sama, cuma ruangannya yang berbeda. Tapi ketika saya cek di lokasi, maksudnya apa, daftar lokasi ruangan yang diberikan UT, ruangan untuk ujian kedua itu nggak ada, karena
kalau nggak salah itu ruangannya 58. Ruangannya hanya 59 sampai 78. Sedangkan ujian saya di jadwal yang kedua itu ruangannya 44. Mohon pencerahannya. Kurang lebih itu aja yang bertanya. Terima kasih, Kak. Mungkin Kak Sulaiman atau Kana bisa langsung dijawab aja pertanyaan dari Kak Eko. Atau admin yang lain mau bantu menjawab juga nggak apa-apa. Ditampung aja, Kak. Biar sekalian Oh iya, persingkat waktu. Suaranya ke-mute, Kak. oh iya, maaf. Untuk Kak Tiara Sentrino bisa bertanya. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Saya mau izin bertanya ya Kak. Yang pertama itu, saya kan sudah cek kartu ujian ya. Nah itu tuh UPBJJ saya itu di Surakarta. Tapi lokasi ujiannya di kartu yang sudah saya unduh itu di Semarang. Berarti itu nanti untuk ujian tatap muka saya di Semarang atau di Surakarta ya Kak. Sama pertanyaan yang kedua itu jadi saya tuh ada agenda di tanggal 17 dan 18. Nah, kebetulan agendanya itu bertepatan dengan ujian tatap muka di UT. Nah, kira-kira tuh dari UT sendiri tuh ada sistem kayak ujian susulan atau misalkan ini tatap muka bisa diganti jadi online atau THE gitu, gimana ya Kak? Apakah bisa? Mohon dibantu. Terima kasih. Terima kasih, Kak Tiara. Selanjutnya, mungkin Kak Reksa Permana bisa nih kalau mau nanya langsung, Kak. Kak Reksa hadir nggak ya? Bisa di-unmute? Baik, mungkin bisa di-skip dulu. Ke Kak Ahmad. Kak Ahmad, bisa langsung bertanya, Kak? Kalau misalnya ini kan sudah download sudah dicetak kan KTPU-nya, sudah ditentukan nih lokasinya, misalnya di lokasi A. Terus pas di hari H-1 sebelum hari ujian tiba-tiba pindah ke luar daerah kayak gitu. Itu bisa nggak diatur kayak gitu untuk numpang ujian di daerah yang itu pas di H-1? Oh ya, jadi terkait pindah lokasi ya, Kak ya? Betul. Mungkin yang terakhir bisa dari KWDD ini. KWDD bisa bertanya langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ini saya mau tanya, saya kan udah semester 8, karena kemarin kan semester 7-nya telat, nggak tahu jadwal ujian TAP. Nah, jadi sekarang mau ikut yang semester ini. Itu untuk modul pendukungnya apa aja ya, Kak? Kita bisa lihat di mana gitu untuk modul pendukungnya. Terus yang kedua, itu ada grupnya nggak sih ya untuk grupnya TAP? Soalnya saya belum masuk, katanya kan ada grupnya ya untuk TAP. Nah, kemudian kalau misalkan nilai kita masih kurang, apakah ada
ngulang lagi gitu Kak, kan udah semester akhir gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi terkait TAP ya Kak ya. Mungkin bisa dijawab dulu Kak Sulaiman atau Kak Ana? Ya, halo. Untuk pertanyaan pertamanya, boleh dibacakan, Kak? Halo, Kak. Halo. Tes. Untuk pertanyaan pertama boleh diulang, boleh minta tolong diulang. Halo. Kak moderator, dibacain pertanyaan pertama Kak. Ya, sebentar. Tes. Tuh. Halo, suara saya masuk nggak? Tuh. Masuk Kak. Masuk Kak, baru terdengar. Cek, cek. Dengaran nih ngomong ya. Bisa bantu jawab pertanyaan yang kedua dulu Kak, mengenai pindah lokasi ujian. Mengenai pindah lokasi. Oke, saya langsung ke pertanyaan kedua untuk lokasi ujian sendiri. Tadi udah sempat saya jawab di kolom chat, tapi mungkin sini akan saya ulang lagi. Jadi untuk konfirmasi pindah lokasi ujian, sangat disarankan jangan H-1. Kenapa? Karena dari lokasi tersebut yang akan kita, misalnya nih, saya dari UPPJJ Purwokerto, pas saya lagi dinas atau lagi kerja di Jakarta, saya mau pindah lokasi di ujian yang lokasi ujian di Jakarta. Sedangkan dari Jakarta sendiri itu udah mempersiapkan ruangan dan kursi sekian gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita konfirmasi ke UPPJJ-nya itu H-1, itu nanti nanti takutnya jadi kendala dalam ujiannya kita gitu. Karena semuanya udah dibikin sama UT-nya. Jadi lebih baik untuk teman-teman yang misalnya mau numpang ujian atau pindah lokasi ujian itu disarankan minimal banget lah itu konfirmasinya H-7 atau H-1 gitu. Jadi antara diiyakan atau enggaknya itu sama UPPJJ teman-teman masih punya waktu yang lumayan cukup gitu. Jangan H-1, jangan mendadak intinya. Terus juga ini aku sharing sedikit tentang numpang ujian ya teman-teman. Jadi bentar. Oke. Jadi untuk numpang ujian sendiri itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ada beberapa
ada beberapa yang teman-teman harus perhatikan, karena jika teman-teman terkendalanya hanya karena jarak yang mungkin jaraknya masih bisa ditempuh 1-2 jam, lebih baik teman-teman tetap di lokasi awal aja, nggak usah pindah ujian, nggak usah numpang ujian, karena resiko tingginya itu dari LJU digital printingnya itu nanti jadi manual. Resikonya itu nanti nilainya telat atau bahkan tidak keluar, kayak gitu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa, Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman ini terkendala waktunya misalnya 1-2 jaman kayak gitulah, itu lebih baik nggak usah numpang ujian lah, nggak usah numpang ujian kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang memang jauh banget dan dan memang nggak bisa banget gitu di lokasi ujian yang udah ditentukan, ya coba dikonfirmasikan dengan UPJJ-nya teman-teman sendiri kayak gitu. Karena kalau numpang ujian itu resiko tingginya itu gitu, dari LJU digital printingnya itu nanti jadi manual, resikonya itu nanti ke nilai telat bahkan nggak keluar gitu. Betul, memang yang penting jawaban kita itu benar. Kalau misalnya jawaban kita benar, jawaban kita betul, itu nilai keluar memang iya, tapi dari dari skemanya sendiri, dari LJU-nya yang tadi harusnya ini berubah jadi harusnya LJU-nya A berubah jadi B, itu berpengaruh juga kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya apa ya, Kak? Mengenai itu Kak, mata kuliah pendukung TAP itu apa aja? Terus kalau TAP nilainya kurang bagus bisa perbaikan atau enggak? Terus langsung dijawab. Oke, untuk mata kuliah pendukung TAP sendiri, kalau nggak salah itu manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi, analisis kasus bisnis, dan satunya lagi manajemen apa ya? Aduh, saya lupa nih, Kak Tiara. Kak Tiara ada ingat nggak? Satunya lagi itu manajemen sumber daya manusia. Jadi ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen SDM, dan analisis kasus bisnis. Itu 5 mata kuliah pendukung TAP. Teman-teman pelajari itu sebelum TAP. Sebenarnya di modul analisis kasus bisnis itu udah ada rangkumannya ya, jadi dari kelima mata kuliah tersebut. Tapi lebih baik teman-teman pelajari aja 5 mata kuliah tersebut di masing-masing modulnya. Gitu. Nah, biasanya nih pengalaman saya sih, gitu. Pengalaman saya itu ada contoh ada soal TAP yang hampir mirip di latihan soal di modul analisis kasus bisnis. Silakan teman-teman pelajarin aja. Yang mungkin untuk TAP semester ini mungkin bisa jadi berbeda, tapi coba aja teman-teman pelajarin aja dulu. Siapa tahu nanti ada yang keluar di soal TAP-nya, mungkin hanya berbeda angka atau gimana kayak gitu. Terus untuk soal TAP-nya sendiri itu berbentuk online, tapi pengerjanya secara offline. Jadi teman-teman itu datang ke lokasi yang udah ditentukan, terus kayak jenis ujian online gitu. Jadi soalnya itu kita lihat di komputer, ya kan? Nah, kita ngerjainnya itu kita dikasih LJU gitu sama pengawasnya. Jadi ujian online berbasis offline kayak gitu. Ada lagi, Kak? Ya, udah, mungkin Kak Sulaiman mau nambahin atau lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak? Yang pertanyaan pertama tadi itu apa ya, Kak? Belum dijawab. Saya bantu jawab ya. Tadi Kak Eko nanya terkait dengan lokasi ujiannya beda. Nah, terkait jika TPU sama yang di website PBJ katanya beda ya.
Nah, teman-teman pastiin yang ada di KTPU terlebih dahulu. Nah, terus sesuaikan sama yang ada di website UPBJ masing-masing. Nah, untuk lebih detailnya lagi nanti sebelum UAS ya, H-3. Nah, dicek lagi buat mastiin. Jangan sampai teman-teman pas hari H salah lokasi. Nah, nanti jadi gelabakan ya, Kak. Jadi pastikan KTPU-nya sudah sesuai. Nah, tadi terkait dengan misalnya ada jadwal lain nih pas di hari H. Nah, teman-teman kalau bisa UAS dulu deh. Jangan menunda UASnya. Soalnya itu tidak bisa kalau tiba-tiba langsung ganti lokasi UAS. Apalagi itu di lokasinya masih dekat. Kecuali kalau misalnya di luar UPBJ. Nah, nanti bisa numpang ujian, tapi harus seminggu minimal sebelum pelaksanaan UAS. Lapor ke UPBJ, minta surat numpang ujian, kemudian dibawa ke UPBJ yang dituju. Nah, mungkin itu tambahannya ya. Silakan dilanjut, Kak. Sekali lagi tuh, tinggal 3 penanya. Terima kasih, Kak. Sekarang Kak Dewi Sri Lestari mungkin bisa mulai bertanya, Kak? Itu berapa soal, lalu minimal kita harus benar berapa. Maaf, bisa diulang, Kak, pertanyaannya? Kak, kalau PTM kan PG, nah itu berapa soal, lalu minimal kita harus benar berapa supaya kita lulus mata kuliah tersebut, dan kita harus benar berapa supaya nilai tutor kita bisa ngebantu dan kita bisa lulus mata kuliah tersebut, sama kita bisa survei lokasi ujian mulai kapan, Kak? Kalau minggu depan udah bisa belum? Terima kasih. Maaf, bisa di-mute dulu suaranya? Ya, terima kasih. Selanjutnya, Kak Mauludu Hanif. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya ingin bertanya, sebelumnya saya terkendala gangguan tadi masalah sinyal pas pembahasan mengenai waktu ujian. Nah, saya itu sudah mendownload mencetak KTPU. Nah, untuk yang take home exam-nya itu ada 2 mata kuliah. Yang pertama itu ada perilaku konsumen, dan yang kedua itu ada perilaku organisasi. Nah, untuk waktu ujiannya itu yang perilaku konsumennya itu 2.2 dan perilaku organisasi itu 2.3. Itu waktunya jam berapa, Kak? Terima kasih. Ini terkait waktu ujiannya ya, Kak ya? Yang take home exam. Oh, yang ya. Baik. Yang terakhir, Kak Diah Ajeng. Bisa langsung bertanya, Kak? Ya, terima kasih untuk waktunya, Kak. Saya mau bertanya terkait untuk memperbanyak latihan soal ini untuk ujian kan kita harus mempelajari soal-soal di modul gitu ya, sama latihan soal di ini LMS gitu ya. Nah, kan saya belum pernah mengakses LMS ini sebelumnya. Nah, itu bagaimana sih cara kita dapat akses LMS-nya itu? Terus untuk yang kedua juga saya juga mau tanya untuk waktu ujian yang bagian siang gitu ya. Nah, selain alat tulis yang kita persiapkan itu sebenarnya apakah ada lagi yang harus kita persiapkan juga? Baik gitu, Kak. Ya, jadi mengenai akses LMS ya, Kak ya, sama persiapan untuk ujian ya? Iya, betul. Terima kasih, Kak. Kak Sulaiman atau Kak Ana mau menjawab?
Tunggu sebentar ya, teman-teman. Pertanyaan pertama bagaimana ya? Itu Kak, kira-kira nanti untuk UAS kita harus benar berapa, terus cek lokasi ujiannya bisa dimulai dari kapan kira-kira? Kalau untuk cek lokasi ujian ya? Iya, cek lokasi ujian bisa dimulai dari kapan, Kak? Cek lokasi ujian lebih baik sih H-1, karena kalau misalnya H-1 itu biasanya ruang-ruangannya udah dikasih keterangan kayak ruang misalnya ruang A atau ruang B atau ruang 1, terus mahasiswanya nama-namanya itu biasanya ada yang ditempel di tembok deket pintu atau enggak di mading kelas kayak gitu. Biasanya kayak gitu ya. Itu lebih baik ceknya, saran saya mending H-1 aja, karena kalau misalnya seminggu atau H-3 itu biasanya belum gitu, karena ruangannya masih dipakai untuk sekolah tersebut. Biasanya kan kalau UT kan ujiannya mungkin ada yang di SMA atau SMK kayak gitu. Terus untuk benar atau salahnya soal itu, kalau UTM ya kalau nggak salah minimal benar 35 apa ya Kak Sulaiman? Mungkin tahu ya? Untuk, maaf ya bantu jawab, untuk setiap soal, apalagi yang pilihan ganda itu usahakan betulnya itu 30% dari soal tersebut. Ya, terima kasih Kak Lina. Ada tambahan lagi nggak Kalin? Halo? Halo? Lanjut Kak Ana. Pertanyaan kedua apa ya? Untuk jam-jam ujiannya itu jam berapa aja, Kak? Oh, boleh di-share screen lagi nggak, Kak Sulaiman? Jadi untuk THS itu kan semester ini untuk waktunya masih tetap 12 jam ya. Dapatnya 12 jam dari waktu unduh. Nah, contohnya itu misalnya teman-teman ngunduh jam 8 pagi. Berarti batas waktu upload jawabannya itu jam 8 malam. Tapi kalau misalnya teman-teman unduhnya itu jam 4 sore, itu batas uploadnya tetap di jam 12 malam, bukan jam 4 pagi. Kenapa? Karena jam 4 pagi itu udah ke lain hari ya, lain tanggal gitu. Jadi walaupun dikasih waktu TH itu 12 jam, itu tetap batasnya di jam 12 malam. Bisa dipahami nggak ini? Gimana teman-teman? Jelas nggak kira-kira penjelasan dari Kak Ana? Permisi Kak. Ya? Iya. Nah, kalau untuk sesuai di KTP ini kan waktu ujiannya itu ada 2.2 sama 2.3. Itu bacanya jam berapa ya, Kak? Ya, itu sebenarnya fokusnya ke tanggalnya aja sih, Kak, kalau THE. Jadi itu kan ada jadwalnya, misalnya Rabu tanggal 21. Ini seperti yang Kak Sulaiman share screen nih. Misalnya Rabu tanggal 21, tanggal 21 Desember 2022. Nah, waktu ujiannya itu 1.2. Itu kan minggu pertama jam kedua ya. Itu waktu ujiannya ibaratnya tuh kayak diabaikan aja gitu. Intinya fokusnya tuh ke jadwal pengerjaannya, itu di harinya. Intinya kan kita dapat waktu itu 12 jam. 12 jam ya maksimal. Di next bisa nggak? Di next bisa nggak ke Sulaiman? Tolong.
Nah ini. Nah ini, misal tanggal 19 sampai 31 Desember 2022. Jadi teman-teman tuh kan di sini ada keterangan nih yang warna merah, batas maksimal unggah jawaban 12 jam setelah unduh. Nih ada contohnya, mahasiswa unduh soal jam 8. Bisa unggah jawabannya mulai jam 8 saat itu juga sampai jam 20.00 kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ngunduh itu jam 4 sore, itu teman-teman bisa uploadnya tetap sampai jam 12 malam, bukan jam 4 pagi di selanjutnya. Karena udah beda hari, udah beda tanggal, gitu. Intinya untuk siapa tadi ya yang nanya, itu apa namanya, fokusnya di hari sama batasnya aja gitu. Bisa dipahami, Kak? Ya, nggih, makasih, Kak. Fokusnya di tanggalnya aja gitu. Terus juga walaupun nih misalnya batasnya itu kakak udah ngunduh jam 8, otomatis jadwal unggahnya itu batasnya sampai jam 20.00. Jangan upload di mendekati itu. Paling nggak tuh kayak jam 6 sore atau jam 5 itu maksimal banget udah diunggah gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau mendekati batas deadline-nya, batas unggahnya itu biasanya maintenance gitu, atau muter-muternya tuh lama gitu. Jadi nanti takutnya terkendala, takutnya nanti nggak bisa upload, nanti malah teman-teman udah ngerjain, udah capek-capek mikir-mikir nggak bisa ke-upload kan sayang gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya memang sambil kerja ya pas istirahat disambi ngerjain gitu, ditaruh di Word dulu atau gimana gitu, nanti pas senggang baru upload gitu. Ada lagi? Yang terakhir Kak, ada terkait persiapan ujian selain ngerjain soal-soal yang di modul, itu apa aja? Terus tadi sama nanya akses LMS ya, akses LMS atau akses LM ya? Iya, maksudnya LM, Kak. Oh iya, LM, terima kasih. Bisa dijawab Kak Ana atau Kak Sulaiman? Sama Kak Sulaiman boleh? Oh ya. Oke, saya bantu jawab ya. Terkait akses LM, ini saya coba langsung aja ya, biar kakaknya juga langsung paham. Nih, teman-teman bisa akses lm.ut.ac.id. Kelihatan nggak? Kelihatan Kak, jelas. Kelihatan. Nah, tampilan kan seperti ini nih. Nah, teman-teman bisa langsung di browse aja. Nah, di sini kan ada macam-macam mata kuliahnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nyarinya manajemen, search aja. Manajemen. Nah, tinggal dicari aja yang mana yang mau dijadiin bahan sebagai contoh. Jadi teman-teman tidak perlu login. Nah, di sini ada kalau mau download silakan download, kemudian mau dikerjakan langsung dikerjakan di sini bisa. Jadi teman-teman tidak perlu login di sini, tapi langsung di browse saja. Paham ya? Gimana Kak, udah jelas? Atau ada yang bertanya lagi? Nah, ini contoh pengerjaannya. Tinggal dicentang-centang aja yang mana sesuai jawabannya. Oke. Nanti di akhirnya ada hasilnya benar berapa sebagai menguji kemampuan teman-teman. Oke ya. Baik Kak. Jelas Kak Risa? Nah, tadi saya tambahin ya, berapa persen sih benarnya? Nah, misalnya soalnya 45. Nah, kita harus benar 30%. Nah, berarti kira-kira sekitar 12. Minimal benar 12 atau 13 soal agar dapat nilai D.
Kalau di bawah itu pasti dapat nilai E. Seperti yang disampaikan Kak Lina tadi sekitar 30%. Jadi teman-teman hitung aja. Kalau misalnya soalnya 30 ya minimal benar berapa ya? 8 atau 7 lah. Kalau 45 sekitar 12 atau 13 soal. Itu untuk dapat nilai D. Oke Kak. Mungkin ada lagi. Silakan Kak Tira. Terima kasih, Kak. Untuk Karya mungkin bisa nanya, Kak. Karya. Atau ke Kak Dewi Sri Lestari dulu aja ya. Kak Dewi bisa langsung bertanya, Kak. Kak, ini sih yang penjelasan Kak Sulaiman tadi. Ini kan misalkan soal 45, kita benar 13 saja kita nilai D. Sedangkan di UT itu nilai C aja tuh sebenarnya nggak boleh. Aku pernah ngeliat di Google sih kayak, aku sekarang mau nanya tuh gimana caranya biar kita tuh nggak dapat nilai C. At least kita ujian itu nilainya B. Terus tadi kan sama Kak Suryo kalau nggak salah di kolom chat udah dijelasin kan. Kayak nilai UAS misalkan 60, terus dikali 70% sama dengan 42, nilai tutornya 90, dikali 30% sama dengan 27, jadi nilai akhir kita kan 69. Nah, aku nggak tahu nih, ini 69 itu nilainya B atau B min atau C, jadi kan karena ini forumnya enak kan, aku bisa nanya langsung gini, aku pengen tahu gimana caranya nilai mata kuliah kita itu setidaknya at least B gitu loh, Kak. Makasih, Kak. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin Kak Sulaiman bisa dijawab langsung dulu aja, Kak. Tadi buat cara ngitungnya ya. Nah, itu Ya. ada tabelnya, tabel perhitungannya. Di sini saya nggak simpan, ada di HP. Jadi saya nggak bisa share di sini. Dia ada misalnya matematika nih, dia masuk kategori susah. Nah, dia ada persentasenya, persentase perhitungannya. Itu ada di ujian yang nentuin. Jadi nanti misalnya UASnya berapa, terus tutornya berapa, nanti ada perjumlahannya. Nah, kalau misalnya teman-teman jawabannya kurang dari 30% nih, nah itu yang tuton atau TTM tidak berlaku. Jadi minimal luasnya harus 30%. Jadi misalnya tutonnya 100. Nah, sedangkan UASnya nanti cuma dapat 25. Nah, itu nggak bisa dihitung. Jadi ibaratnya mubasir. Jadi teman-teman maksimalkan di UAS, fokus di UAS, nanti hasilnya akan lebih baik. Nah, untuk dapat minimal nilai bagus ya, teman-teman harus jawabannya harus benar banyak juga. Kalau misalnya 45 soalnya, ya minimal benar 40 lah. Atau 30, nah gitu. Untuk nilai itu di UT minimal D. Kalau misalnya nilainya E, itu baru nggak lulus. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat nilai D, itu boleh diulang, boleh juga nggak. Yang wajib diulang itu nilai E. Itu dipastikan tidak lulus. Nah, syarat lulus di UT sendiri itu harus semua mata kuliahnya tidak ada nilai E dan sudah menempuh seluruh mata kuliah sesuai dengan jumlah SKS pada jurusan tersebut. Gitu, Kak. Aku mau izin nambahin ya buat Kak siapa tadi yang nanya, mungkin kalau ada satu grup sama admin boleh chat aja nanti dikirimin tabelnya ya perihal nilai itu, sama untuk benar kata Kak Sulaiman ya, untuk minimal UAS itu 30%, jadi usahakan walaupun kalian fokus ke tuton nilainya bagus, tapi nilai UAS kalian buruk atau di bawah 30% itu tidak akan berkontribusi apapun. Jadi maksimalkan di UAS-nya. Usahakan ambil 30, kalau memang kalian tutonnya supaya bisa berkontribusi, ya kalian maksimalkan di UAS-nya, usahakan dapat 30% supaya ada tambahan untuk nilai di tutonnya gitu ya. Jadi tetap patokannya ada di UAS, makanya fokusnya ke UAS. Nah, untuk supaya dapat 30%, kalau emang mentok banget dalam pengerjaan UAS-nya nih untuk yang UTM,
ya kalian fokus aja ke 30% dari soal tersebut gitu. Yakin benernya itu misalkan dari 30 soal itu 10 soal. Untuk 30%-nya ya udah fokus ke 10 soal itu, sisanya ya kalian pakai insting aja atau ya asal ibaratnya kan kayak gitu kalau mentok gitu ya. Yang penting kalian udah tahu untuk nilai UASnya itu minimal 30% ya. Walaupun tutonnya itu fokus, nilainya bagus-bagus, kalau UASnya buruk itu tetap aja nilainya E. Dan di UT itu C itu boleh ya, jadi yang tidak boleh itu E. Ya, jadi kalau C itu boleh tidak diulang, itu termasuknya udah bagus. B itu bagus, C, A apalagi ya. Kalau yang boleh diulang atau tidak itu yang D, dan yang wajib diulang itu yang E. E itu tidak ada mutunya gitu, 0. Jadi dia nggak ada nilainya sama sekali. Jadi usahakan maksimalkan di UASnya gitu ya. Jadi belajar dari latihan mandiri tadi, terus ada kuis di Tuton dikerjakan, terus kalian bisa belajar dari tes formatif yang ada di modul. Nah itu, dan ada lagi ya teman-teman, aku mau nyampein, ada yang bilang nggak keluar di soal. Nah, bukan nggak keluar di soal, yang kalian pelajari itu pasti akan ada salah satu atau beberapa yang akan muncul gitu loh. Cuman dalam soal kayak soalnya beda aja gitu loh, tapi sebenarnya sama gitu. Kayak angkanya aja yang diubah gitu. Sebenarnya kayak rumusnya pun pasti sama kayak gitu. Bukan yang harus sama plek gitu kan, mungkin mikirnya mahasiswa itu harus sama plek yang ada di modul sama yang di kuis, itu yang enggak lah, pasti ada diubah-ubah sedikit gitu kalimatnya gitu. Jadi kalau ada pertanyaan nggak ada yang keluar nih dari modul, dari latihan mandiri itu pasti ada, UT itu pasti ngambil dari modul, dari latihan mandiri, kuis-kuis, kalian pelajarin aja gitu. Kalau kalian mau UAS, UTM, atau yang UO, kalian bawa aja catatan kalian. Atau kalau kalian kreatif ya kalian print latihan-latihan itu buat belajar sebelum kalian masuk ruangan. Kayak gitu ya, pengalaman aku kayak gitu biasanya sebelum UAS itu aku print semua tuh latihan mandiri segala macam yang emang kayaknya bakal masuk deh gitu. Aku print buat belajar gitu. Pokoknya maksimalkanlah di UASnya, apalagi yang UTM ya. UTM itu ada pengalaman sebelum pandemi kan kita UTM, jadi nilainya itu agak anjlok kalau UTM karena memang ya mungkin belajarnya kurang kan, semua pekerja ya. Terus juga mungkin ya tidak mempelajari latihan-latihan soal kayak gitu ya. Jadi nilainya tuh anjlok gitu ya, ada yang D, ada yang E gitu, ada yang C gitu, random, nggak kayak pas THE. Kalau THE kan A semua gitu ya. Kalau pas UTM ya itu biasanya nilainya sih agak anjlok, ya itu karena kurang maksimal belajarnya, kurang mempelajari modul, latihan-latihan kayak gitu biasanya. Makanya diusahakan karena UTM itu tidak open book, usahakan maksimalkan belajarnya. Kalau THE masih kebantu, kita masih bisa open book, masih bisa ibaratnya apa ya lihat jawaban lah gitu kan. Kalau UTM sama UU kan nggak bisa ada pengawasnya. Kalau kalian ketahuan ya langsung nilainya E gitu. Kayak gitu diusahakan, pokoknya intinya maksimalkan di UASnya gitu. Kalau UO masih enak, kita bisa ngira-ngira ya. Misal soal 50 ketika kita submit setelah kita ngerjakan ada kayak jawaban benernya ya. Tapi kalau UTM itu sebenarnya agak membingungkan nanti ketika kok aku dapatnya E, salahnya berapa ya gitu. Pasti kalian akan bertanya-tanya sih. Tapi kalau misalkan dapat E ya udah, oh berarti nilai UAS aku kurang dari 30% nih gitu. Cuman kalau kalian memang kurang yakin nanti pas di akhir kok aku dapatnya E, emang soal jawaban aku yang benar berapa gitu. Nanti kalian bisa tanyakan langsung ke pusat pengujian nilai di UT Pusat, di telepon aja gitu. Nanti bisa dilihat. Kayak gitu sih. Ya udah mungkin bisa dilanjut Kak Sulaiman atau mau ada tambahan lagi? Mungkin bisa ke penanya yang terakhir ya Kak. Kak Amanda mungkin bisa bertanya Kak. Kak Amanda. Ya, dengan saya di sini. Ya. Apakah bisa mendengar suara saya? Terdengar. Oke, ini saya untuk semester 5 di
Fakultas Ekonomi Akuntansi. Ini mau nanya Kak, untuk yang UTM kan sampai sekarang saya belum dapat. Belum dapat apa, Kak? Jadwalnya Kak atau lokasi ujiannya? Lokasi ujian, iya lokasi ujian itu belum. Tapi untuk apa nomor ujian udah dapat sih tadi. Ada lagi Kak pertanyaannya? Mungkin itu aja. Terima kasih Kak. Oke. Mungkin Kak Toro bisa satu lagi bertanya Kak. Iya Kak, saya mau nanya Kak. Kalau UAS sendiri kan, kalau misalnya nilainya 30%, apakah itu udah lulus Kak atau belum ya? Itu aja sih Kak, terima kasih. Gimana? Bisa diulang, maaf. Kalau nilai UAS minimal 30% itu udah lulus atau belum ya Kak? Oh itu iya, dapat baik. nilainya E atau D atau gimana? Oh iya. Oke. Mungkin bisa dijawab dulu, Kak Sulaiman, Kak Ana, atau Kak Lina. Untuk UAS sendiri 30% itu kan minimal ya. Jadi itu kan nanti akan ditambahkan sama kontribusi dari kakaknya ikut TTM atau TON atau TWEB-nya kayak gitu loh. Jadi 30% itu kan dihitungnya hanya dari UAS-nya aja. Nah, 30% karena dibilang minimal 30% berarti ya insya Allah itu udah lolos. Contohnya kayak kemungkinan bisa kita dapat C kayak gituan. Nah, nanti belum lagi ditambah sama nilai kontribusi yang dari TUTON ataupun TMK atau TWEB-nya kayak gitu. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, kalau lokasi ujiannya belum keluar itu gimana Kak? Mau ngeceknya di mana? Udah Mungkin bisa cetak KTPU belum? Kakaknya udah cetak KTPU belum? Nomor ujiannya, nomor kursinya ya Pak, nomor ruangan sih katanya udah ada, berarti udah cetak KTPU Kak. Cuma lokasi ujiannya belum ada katanya. UTM ya? Iya, UTM. Coba diunduh secara berkala lagi. Itu kakaknya ngunduh pas tanggal berapa? Hari pertama bukan? Mungkin kalau hari pertama kan karena masih banyak yang akses gitu, jadi bisa jadi error. Nah, coba diunduh ulang lagi aja. Oh ya, jadi dilihat lagi KTPU-nya ya Kak, coba diunduh ulang lagi. Betul. Kalau misalnya memang belum ada lagi di KTPU yang baru diunduh, coba silakan hubungi PPJJ-nya. Dari UT mana ya, Kak? Kakaknya dari UT mana? Kakaknya tadi dari UT mana, Kak Tiara? Aku tadi lupa nanya nih, kakaknya mana ya? Siapa, Kak? Siapa? Saya ya Kak, Manda. Iya, yang soal UTM Kak. UT mana? Ya, saya UT Palembang. Oh, Mas Sulaiman nih. Kalau enggak kalau enggak nih kakak hubungin atau kayak DM Instagram UT Palembangnya, atau biasanya tuh dari UT masing-masing tuh mereka kayak upload yang lokasi-lokasi ujian kayak gitu loh. Kalau misalnya nih kakak unduh lagi ya. Kalau masih belum muncul kakak. Oke Kak. Biasanya Palembang update kok, itu tinggal dilihat aja, atau kemarin kan banyak yang nge-share tuh link yang Palembang. Bisa dicek aja nanti, mungkin Kak Siti ya. Kak Mada kalian. Udah Kak Tiara? Ya. Udah cukup ya? Baik, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih kepada
teman-teman yang telah berkenan hadir. Mohon maaf pula apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa ditanya di grup Telegram atau WA ya. Nanti kita jawab semua pertanyaan-pertanyaannya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sosialisasi UAS hari ini. Semoga acara malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Tiara Safira selaku moderator mewakili seluruh panitia dan pengisi acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti PowerPoint-nya di-share.